selamat datang di sesi video tutorial Search Tips. Mulai video tutorial ini kita akan coba menganalisis portal jurnal Willy. Jadi, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau bahkan menggunakannya? Nah, pada kesempatan kali ini kamu akan diajarkan untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada portal jurnal Willy secara lebih efektif dan efisien, yang tentunya nanti akan dapat menunjang aktivitas perkuliahan kamu. Dalam tutorial ini akan terbagi dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama kita akan mencoba menganalisis berbagai fasilitas dan fitur-fitur yang ada pada portal jurnal Willy. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan pencarian kebutuhan informasi yang akan digunakan pada portal jurnal Willy. So, pastikan kamu dapat memperhatikan semua alurnya sampai selesai ya, agar kamu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita telah masuk pada laman web portal jurnal Willy yang akan diakses melalui dua cara, yaitu dapat menggunakan SSO, memanfaatkan portal jurnal yang dilanggan oleh Undip, atau dapat melalui link berikut, https://onlinelibrary.willy.com. Lalu ada apa sih fitur-fitur yang dapat kita gunakan nantinya? Nah, mari kita perhatikan secara bersama-sama. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang akan kita coba analisis. Yang pertama, kita akan mencoba melihat fitur autocomplete. Fitur ini dapat kamu gunakan untuk melengkapi kata yang ingin dicari tanpa harus mengetikkan sebelumnya dan mencegah terjadinya kesalahan penulisan. Penggunaannya dapat dilakukan dengan masukkan kata kunci pada search box. Misalnya, di sini kita mencoba masukkan kata library. Dan ya, hasilnya dari beberapa prediksi kata yang muncul, bahkan baru diketikkan kata liber, dapat didapatkan beberapa pilihan pencarian dengan dokumen yang terpanggil. Bisa dapat berupa judul buku, jurnal, artikel, nama author, atau bahkan kita akan mencari secara keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dicari. Jadi dapat dikatakan fitur autocomplete ini ada dan berfungsi dengan baik pada portal jurnal Willy. Kemudian yang kedua terdapat fitur best first yang dapat kamu manfaatkan untuk mencari informasi yang paling relevan dengan query yang dimasukkan. Best first ini terletak pada paling atas pencarian hasil untuk membedakan antara dokumen yang lain. Nah, dari hasil yang telah dimasukkan pada query yang sebelumnya yaitu kata library, akan kita coba tambahkan menjadi library automation. Dari hasil tersebut ternyata dihasilkan sekitar 78.519 wakil dokumen yang mengandung kata library automation. Jika dilihat dari sini, hasil teratas atau best first yang terpanggil memiliki judul yang sama dengan query yang telah dimasukkan dari urutan yang pertama sampai dengan urutan yang ke-12. Nah, kemudian yang ketiga, dari hasil penelusuran tersebut, sistem portal Willy akan menyeleksi dan mengumpulkan dari berbagai portal jurnal. Hal ini merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan user melakukan penelusuran dari multiple database. Nah, dapat dilihat dari best first antara judul artikel satu dengan judul artikel lainnya bersumber dari portal jurnal yang berbeda. Jurnal pertama berasal dari portal jurnal The Science dan jurnal kedua berasal dari portal jurnal HDC. Yang keempat, pada fitur ini sistem akan mengantarkan user kepada informasi yang dicari secara spesifik atau mengerucutkan penemuan dokumen. Tujuannya untuk mengklarifikasi dan memastikan dokumen atau membatasi dokumen yang terpanggil. Terletak di bagian Refine Result pada portal jurnal Willy terdapat 3 alternatif fitur, yaitu Refine Result, Search History, and Self Search. Yang kelima ada Pagination, di mana portal jurnal akan memberikan tampilan yang membantu user untuk memilih informasi yang dipilih, seperti layout atau page option. Namun, sayangnya pada database Willy, sistem tidak menyediakan fitur ini. Kemudian terdapat salah satu fasilitas Actionable Result, di mana ketika kita sudah menemukan artikel, jurnal maupun buku yang paling mendekati dengan kebutuhan informasi yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan dengan hasil tersebut. Bisa jadi kita hanya membutuhkan citasinya dan hanya mengutip pendapatnya saja, atau bisa saja kita memerlukan dokumen tersebut disimpan dalam perangkat yang kita miliki. Di sini kita akan mencoba melihat fitur apa yang tersedia pada portal jurnal Willy. Berikut merupakan salah satu dokumen yang dapat saya katakan dokumen ini mendekati kebutuhan informasi yang dipakai sebelumnya, yaitu Library Automation. Dan ternyata pada portal jurnal Willy menyediakan berbagai fitur seperti pengunduhan dokumen berupa PDF dan tersedia berbagai tools seperti Request Permission, Export
citation, add favorite, track station. Tapi perlu digarisbawahi bersama bahwa berbagai tools ini hanya dapat diakses jika kamu telah mendaftar dan memiliki akun di portal Journal Willy. Namun jika kamu ingin mengaksesnya secara bebas, maka pilihlah dokumen yang memiliki kata free access pada samping judul dokumen berwarna kuning. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tipe basic search pada laman portal Willy tentang fitur yang ada dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi, teman-teman, inilah tampilan awal pada portal Journal Willy. Pada basic search ini, Willy akan menyediakan satu search box dan satu icon search yang memiliki fungsi masing-masing yang perlu kita pahami bersama, sehingga nantinya hasil pencarian kita akan lebih memuaskan dan maksimal. Pada satu kolom search box ini, kita dapat melakukan pencarian dari berbagai sumber seperti publication, artikel, keywords, and other. Pada tampilan layar utama ini, kita akan diberikan alternatif pencarian dengan memanfaatkan fitur Research and Subjects untuk memudahkan pendekatan dengan topik kasus yang sedang dibutuhkan. Contohnya, aku tertarik terkait topik seputar library. Aku akan melakukan pendekatan melalui subjek humanities. Alasannya karena humanities tersedia pada pilihan topik literatur di mana itu relevan dengan topik yang aku cari. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan kolom basic search di mana kita akan masukkan query yang telah dimiliki. Pada bagian ini kita dapat memanfaatkan fitur khusus yaitu pada menggunakan kutipan langsung seperti penggunaan kata ketik di atas. Pada dua kata berfungsi untuk mencari sebuah frasa dalam pencarian. Selanjutnya, kita akan melakukan uji praktek menggunakan basic search. Pada kesempatan kali ini, aku akan menggunakan kolom search box dengan masukkan query library automation dengan memanfaatkan kutipan langsung untuk menjadi sebuah frasa. Kemudian, setelah aku melakukan pencarian dengan menekan icon search, maka aku akan mendapatkan sebanyak 390 hasil result. Pada laman ini terdapat fitur atau fasilitas yang disediakan, yaitu kita dapat menyeleksi dari bentuk file, waktu publikasi, status akses, subjek, judul jurnal, publikasi, dan penulisnya, bahkan dari ekspor kutipan. Di sini aku akan menggunakan fitur waktu publikasi di mana aku menginginkan bentuk jurnal yang diunggah dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2024, yang mana konten akses tersebut haruslah open access. Setelah ditelusuri akan muncul sebanyak 4 result. Jumlah ini berkurang dari jumlah sebelumnya. Selain fitur facet navigation, kita juga diberikan fitur sort by yang mana bisa digunakan untuk merubah urutan result baik itu berdasarkan tingkat relevansi atau berdasarkan tanggal terbitan artikel. Pada tampilan awal, sistem akan mengurutkan result berdasarkan relevansi. Oleh karena itu, result pencarian pertama dapat dikatakan sebagai best first atau temuan terbaik pertama. Selanjutnya ada fitur actionable result, di mana kita dapat menindaklanjuti terhadap result yang kita dapatkan. Dalam laman ini, kita dapat melakukan actionable result dengan cara mendownload file yang tersedia. Jika dirasa judul artikel sudah relevan, maka upaya berikutnya yaitu menyeleksi file yang telah dipilih. Nantinya kita akan diarahkan pada laman artikel tersebut, dan pada laman artikel ini kita dapat diberikan fitur selection. Nah, pada laman artikel ini kita akan diberikan fitur section sehingga memudahkan kita untuk mengetahui isi artikel pada bagian tertentu. Pada fitur ini kita juga dapat melihat judul, jurnal, membagikan, mengutip, dan memanfaatkan actionable result yang disediakan. Pada bagian kanan juga disediakan rekomendasi artikel yang dibutuhkan. Ini karena sistem memiliki fitur personalization, yang artinya sistem akan mengumpulkan data kita dalam hal ini, yaitu data pencarian kita lakukan. Setelah itu, sistem akan merekomendasikan artikel yang sesuai dengan pencarian yang pernah atau sedang kita lakukan. Itu adalah secara pencarian menggunakan basic search. Jika kalian akan melakukan pencarian lebih spesifik, maka akan memanfaatkan advanced search yang disediakan oleh portal Journal Willy. Nah, setelah membahas tentang basic search, sekarang aku akan menjelaskan terkait dengan advanced search pada portal Journal Willy. Pertama, untuk masuk pada advanced search, kalian dapat mengklik tulisan pada ujung bawah search box yang tertulis advanced search. Setelah itu, kita akan diarahkan ke dalam laman advanced search milik Willy.
Jika pada laman ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan Advanced Search dan Citation Search. Pada bagian Advanced Search, terdapat beberapa kolom pilihan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan, konteks, tempat diterbitkan, bentuk karya, dan tanggal publikasi. Namun, sayangnya pada search box ini penggunaan boolean search tidak terpisah namun digabung pada setiap query yang akan dimasukkan. Selanjutnya, pada bagian citation search terdapat beberapa fitur yang disediakan oleh sistem meliputi 6 kolom yang terdiri dari penulisan khusus jurnal, tahun atau issue, masalah yang sedang dikaji, ID artikel, volume, bahkan hingga lamanya. Nah, perlu diketahui bahwa kita menggunakan Advanced Search ketika akan melakukan penelusuran informasi atau artikel yang lebih spesifik terhadap kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita pahami fungsi dari masing-masing kolom yang telah disediakan oleh sistem. Pada bagian Advanced Search terdapat kolom Terms, yang mana merupakan kolom search box yang bisa digunakan untuk memasukkan query atau keyword yang sudah dimiliki. Pada bagian ini sama dengan Basic Search, kita dapat memanfaatkan fitur khusus yaitu menggunakan kutipan langsung pada dua kata yang sudah berfungsi untuk mencari sebuah frasa dalam pencarian. Terdapat bagian konten, yaitu pemakai dapat mengcustom query yang dimasukkan dengan yang akan ditelusuri seperti title, author, keyword, abstract, author, affiliation, dan funding agency. Selanjutnya pada kolom Publish in, kolom ini dapat digunakan ketika kita akan mencari artikel dari suatu jurnal atau buku tertentu. Jika teman-teman sudah memiliki artikel jurnal yang akan dijadikan sebagai jangkauan pencarian, maka kita dapat memanfaatkan kolom tersebut. Kemudian pada bagian Publication Date atau tanggal terbit akan menjangkau terbitan yang diinginkan, kita dapat mengcustom atau memperkirakan bulan dan tahun. Pada bagian Citation Search terdapat kolom jurnal untuk masukkan judul jurnal yang dibutuhkan atau diketahui. Selanjutnya yaitu kolom year atau tahun untuk menjangkau terbitan yang diinginkan, kita dapat mengcustom atau memperkirakan tahunnya. Pada kolom volume, issue, page, and article ID, kolom ini berfungsi untuk mencari artikel dengan ketentuan tertentu dari suatu jurnal yang kita pilih sebelumnya. Pada kolom artikel ID berfungsi untuk memasukkan nomor angka artikel yang telah diketahui sebelumnya. Nah, yang berikutnya yaitu fasilitas browse. Fitur ini dapat digunakan bagi kamu yang belum memiliki query atau kata kunci pasti dalam pencarian informasi, sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan mengeksplorasi secara luas engine pada suatu portal jurnal. Jika pada portal jurnal milih ini, kamu akan disediakan fitur ini. Caranya dengan scroll ke bawah pada halaman web utama tersebut, disediakan fitur Browse All Title, di mana halaman tersebut akan berisi berbagai judul publication yang telah diterbitkan oleh portal jurnal Wiley tersebut. Bahkan tersedia fitur Facet Navigation untuk lebih mempermudah kamu dalam penelusuran informasi dari berbagai filter yang terdiri dari alphanumeric atau mengurutkan judul menggunakan huruf alfabet, publication tab atau artikel, jurnal buku, subjek, author, dan publication date. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba merumuskan kebutuhan informasi yang akan kita coba praktekkan dalam portal jurnal Wiley. Sebagai pelaku penelusuran informasi, terdapat peran penting yaitu merumuskan query atau kata kunci untuk melakukan pencarian. Penentuan query dapat dilakukan dengan menggunakan kata pokok pada tema studi kasus penelitian yang sedang dilakukan. Contohnya, pada video ini aku memposisikan diriku sebagai pelaku informasi yang sedang melakukan studi kasus dengan topik seputar transformasi perpustakaan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, khususnya dengan pembentukan perpustakaan digital. Maka dari topik tersebut dapat diambil query library transformation, technologies, digital library, dan librarian. Ini adalah 4 query utama yang aku dapatkan terkait studi kasus yang telah dirumuskan, yang nantinya aku akan praktekkan juga pada penelusuran informasi pada video ini. Nah, setelah menentukan kata query atau kunci, selanjutnya kita akan mengembangkan query utama tersebut menjadi beberapa alternatif dengan cara mencari persamaan kata yang sering digunakan, atau juga dengan yang masih berhubungan dengan kata kunci utama. Nah, berdasarkan query yang
kami dapatkan sebelumnya, kita dapat memperoleh beberapa alternatif sebagai berikut, yaitu kata kunci utama, library transformation, teknologis, digital library, and librarian. Alternatif yang pertama, library evaluation, teknologi, virtual library, dan bibliostationery. Kemudian alternatif yang kedua adalah library metaphorsis, automation, electronical library, bibliokonos. Kemudian alternatif yang ketiga adalah library renewal, machinery, online library, dan biblioshop. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan memformulasikan kata kunci yang sudah kita dapatkan pada search box atau kolom pencarian. Kita akan memanfaatkan portal jurnal Willy ya, untuk melakukan langkah ini. Di dalam jurnal Willy terdapat beberapa desain penelusuran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, terdapat search tips yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelusuran informasi. Pertama, kita akan gunakan basic search untuk melakukan penelusuran karena yang akan kita cari berhubungan dengan teknologi informasi di perpustakaan. Kita akan coba masukkan kata kunci sebagai berikut. Nah, saat kita menggunakan basic search, informasi yang terpanggil adalah sebanyak 272.450. Akan tetapi, penggunaan basic search belum tentu spesifik sehingga waktu yang kita perlukan untuk mencari informasi yang relevan sangat banyak. Tapi tenang saja, karena kita masih bisa menggunakan penelusuran informasi menggunakan advanced search. Portal Jurnal Wiley menyediakan search tips untuk melakukan penelusuran menggunakan advanced search sebagai berikut. Nah, langsung aja kita praktekkan. Perlu diingat bahwa saat menggunakan advanced search, kita masukkan beberapa query yang telah kita buat sebelumnya. Pada advanced search, terdapat context search yang bisa kita gunakan berdasarkan informasi apa yang sudah kita ketahui. Misalnya, kita sudah mengetahui judul, nama pengarang, bahkan abstrak. Dalam praktek kali ini, kita akan menggunakan context search umum. Selanjutnya, kita bisa mengetikkan query utama terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan search tips dari portal jurnalnya. Nah, apabila kita masih ingin mencoba mencari informasi yang lebih relevan, kita bisa menggunakan alternatif sebelumnya sudah kita buat pada kolom refine search. Hal pertama yang kita lakukan dalam proses penelusuran informasi adalah masukkan query yang telah dirumuskan ke dalam search box. Setelah itu, sistem atau portal jurnal Wiley akan mengeksplorasi hasil penelusuran sesuai dengan query yang telah diinputkan. Nantinya akan banyak dokumen yang terpanggil sesuai dengan query yang kita butuhkan. Kita akan mengevaluasi hasil yang relevan sesuai dengan kebutuhan informasi. Nah, proses penelusuran informasi dapat dilakukan dengan dua desain. Pertama, dapat menggunakan basic search, dan kedua adalah advanced search. Penelusuran pertama kita akan menggunakan basic search dengan menggunakan query yang telah dimiliki. Langkah selanjutnya yaitu menginputkan query pada search box. Kita dapat mengetikkan query sesuai dengan kebutuhan informasinya. Kita coba akan mengetikkan dengan application of information technology in libraries dengan menghasilkan result dokumen yang terclose sebanyak 272.450. Namun, hasil dari penelusuran menggunakan basic search belum meminimalisir dokumen yang relevan dengan kebutuhan informasi yang kita. Hal ini dapat mengubah desain pencarian dengan menggunakan advanced search. Penelusuran kedua menggunakan advanced search. Kita dapat memasukkan query yang telah dirumuskan dalam search box. Namun, berbeda dengan basic search, advanced search ini mendukung kita sebagai user untuk memudahkan dalam proses penelusuran informasi dengan adanya penggunaan operator logika seperti and, or, not. Dengan hal ini kita dapat mempersempit dokumen yang akan terpanggil. Nah, hal tersebut dinamakan oleh Boolean logic. Kita akan mencoba menggunakan query utama yaitu library transformation dengan operator logika and, satunya dengan teknologis ditambah and, kemudian digital library dengan and, dan librarian. Nah, pada setiap query dalam desain pencarian advanced search ini, kita dapat memfokuskan penelusuran. Seperti kita bisa mengatur konteks search sesuai dengan yang kita mau, seperti bisa dalam judul, author, abstrak, dan sebagainya. Dari query yang telah diinputkan akan memanggil dokumen yang sesuai.
Namun, apabila dokumen yang muncul belum sesuai dengan kebutuhan informasinya, kita bisa menggunakan alternatif lain seperti query, digital library, dengan alternatif lain yaitu visual library, dengan operator logika OR, atau dengan masukkan alternatif-alternatif yang telah kita susun sebelumnya dan menggabungkan beberapa operator lainnya. Setelah melakukan proses penelusuran informasi dengan banyaknya dokumen yang terpanggil, kita dapat memilih dokumen yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan informasi yang telah kita butuhkan. Kita dapat menyeleksi dengan melihat judul maupun abstrak, sesuai dengan query-query yang kita masukkan. Apabila kita melihat dari judul, apakah terdapat query yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita, atau seandainya kurang meyakinkan, kita dapat menindaklanjuti dengan memahami isi dari abstrak dokumen tersebut. Jika keduanya sudah sesuai dengan kebutuhan informasi, maka kita dapat memilih dokumen tersebut untuk memenuhi informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini aku akan coba menjelaskan isi dari jurnal yang telah dinilai relevan dengan kebutuhan informasi pengguna. Nah, di sini merupakan salah satu hasil dari kebutuhan informasi yang dapat saya katakan sangat sesuai dan mendekati dengan kebutuhan informasi yang telah saya gunakan, yaitu mengenai digital library dan transformasi library dengan berfokus pada dampaknya kepada kepustakawan. Nah, berikut merupakan strategi-strategi yang ada dan bentuk transformasi tersebut. Kemudian saya ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai apa saja kebutuhan informasi yang lain yang dapat bisa saya katakan sesuai. Kemudian saya menemukan kembali yang ternyata terhubung dengan salah satu buku yang pada informasi pertama tadi, yang berisi mengenai dampak dari adanya transformasi perpustakaan ini dalam berbagai bidang. Nah, ternyata memang chapter tersebut terhubung dalam suatu buku yang sama dengan kebutuhan informasi yang pertama tadi, yang berjudul Digital Libraries, yang dapat saya katakan bahwa kebutuhan informasi saya dapat terpenuhi melalui buku tersebut. Yang pentingnya saya akan mencoba mencari buku tersebut untuk menjadi bahan referensi studi kasus yang telah saya susun, dan berikut merupakan informasi yang saya gunakan untuk mencari buku tersebut nantinya. Nah, kesimpulan setelah melakukan kegiatan ini adalah secara fitur yang ditawarkan oleh Wiley sebagai portal jurnal sudah lengkap, sehingga sangat membantu kita sebagai pencari informasi untuk menemukan informasi yang kita inginkan. Namun, ketika pertama kali menggunakan Wiley akan kesulitan menggunakan beberapa fitur yang ada. Misalnya saja, ketika menggunakan fitur boolean operator. Di beberapa portal jurnal yang lain, boolean operator ditampilkan pada kolom khusus, sehingga memudahkan kita menggunakannya. Sedangkan pada portal jurnal Wiley, kita menggunakan boolean operator pada search box. Walaupun tips untuk menggunakan fitur tersebut sudah dijelaskan pada search tips, tapi jika kita tidak peka akan search tips yang ada, kita tidak akan tahu bahwa ada fitur boolean operator yang bisa digunakan. Kemudian, apakah portal jurnal Wiley ini dapat menjadi sebuah rujukan dalam kajian bidang ilmu perpustakaan? Tentu saja bisa, karena portal jurnal Wiley ini memiliki database jurnal yang besar. Selain itu, berdasarkan hasil pencarian yang sudah dilakukan, banyak jurnal yang terkait dengan ilmu perpustakaan yang terpanggil.